Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 166. Aisyah mengelus perut adiknya penuh sayang. Tadi juga ayahnya di rumah sempat meragukannya. Kakak yakin, walaupun bukan darah daging kakak sendiri, kakak akan menjadi ibu yang memberikan kasih sayang dan mendidiknya, dibantu sama Bang El. Semua kakak lakukan semata-mata karena mencari pahala dari Allah. Kakak ikhlaskan semuanya hanya padanya, Yulia. Yulia tidak lagi bisa protes, terlihat di mata kakaknya memiliki keinginan kuat untuk mengadopsi anak. Kakakku ini begitu hebat. Aku bangga punya kakak seperti Kak Aisyah. Pujinya tulus. Mengenggam tangan kakaknya dan mengecupnya. Kalau ada apapun bilang sama Yulia ya kak. Soalnya sampai sekarang pun kakak gak pernah sekalipun minta apapun padaku. Padahal Yulia selalu meminta ini dan itu pada kakak. Cukup kamu sehat, bahagia, dan juga melahirkan dengan selamat, itu permintaan kakak dek. Amin, Kak Aish. Kakak juga bahagia selalu bersama Kak Rafael. Mereka berdua saling berpelukan. Sedangkan Ikram, Hilmi, dan Rafael hanya bisa tersenyum melihatnya. Tiba-tiba Bu Putri datang dengan bayi mungil yang begitu menggemaskan dalam depannya. Dia duduk di sofa dekat dengan Aisyah. Sebelum ingin mengadopsi anak tentu saja Aisyah dan Rafael harus menyiapkan beberapa dokumen terlebih dahulu. Dan tadi pagi dinas sosial datang ke rumah sederhana mereka untuk menguji kelayakan menjadi orang tua. Dan hasilnya seperti yang mereka inginkan. Allah benar-benar melancarkan segala niat baik mereka dalam mengadopsi anak. Bayi cantik ini namanya Azura Sahara. Orang tuanya kecelakaan tunggal 5 bulan lalu saat ingin pergi ke rumah sakit dan dua-duanya meninggal dunia. Orang tuanya tidak memiliki keluarga ataupun kerabat satupun. Kebetulan saat itu saya yang membantu proses lahiran ibunya di lokasi kejadian dan hanya Azura yang selamat. Oh iya, nama Azura Sahara itu nama yang diberikan oleh ibunya sebelum dia meninggal dunia. Dan setelah mereka berdua meninggal, Azura dititipkan di panti ini. Mereka yang berada di ruang tamu seketika ikut sedih mendengar kisah tragis orang tua dari anak yang belum memiliki dosa ini. Boleh saya memangkunya Bu? Bu Putri tersenyum tipis dan mengangguk pada Aisyah. Boleh. Anaknya tidak rewel, dia selalu tenang namun ketika lapar dia selalu menangis. Hati Aisyah terenyuh saat merasakan tubuh mungil dia dekap dengan hangat. Apalagi saat hari mungilnya menyentuh dagunya sambil tersenyum hingga kedua matanya menyipit. Menatap ke arah suaminya yang tersenyum lebar padanya. Cantik, puji Yulia ingin menyentuh pipi dari bayi itu dengan ibu jarinya. Namun, sebelum itu terjadi Ikram segera mencegahnya. Tanganmu kotor sayang, jangan sentuh dedek bayinya. Mata bayi itu terbuka lebar. Matanya yang hitam pekat terlihat dan bibir mungilnya tersenyum. Semua orang melihat dan mereka dibuat kagum terutama Ikram yang memang menyukai anak kecil. Kisah hidup orang tuanya begitu tragis, tapi saya berdoa semoga masa depan bayi ini berwarna, ucap Ikram mengusap kedua kaki bayinya yang menendang-nendang. Begitu lucu, pikirannya. Amin. Seperti peraturan yang telah disepakati semestinya orang tua yang ingin mengadopsi Azura tidak bisa langsung menjadi orang tua angkatnya, ucap Bu Putri. Saya akan memberikan izin untuk kalian merawat Azura selama 2 bulan, jika Azura dirawat dengan baik kalian boleh merawatnya dan menjadi bagian dari keluarga kalian. Dengan catatan harus memberi laporan secara intensif setiap minggu pada saya dan dinas sosial. Saya dan istri saya akan melakukan yang terbaik Bu. Terima kasih sudah percaya pada kami berdua, ucap Rafael dengan senyuman tak pernah pudar. Ikram menyenggol pundak sahabat itu lalu merangkulnya ala pria.
Selamat kamu akhirnya jadi ayah. Sekarang kamu bukan hanya menjaga dan melindungi istrimu tapi juga putrimu yang cantik ini. Selamat untuk kalian berdua, ucap Gus Hilmi, juga ikut senang. Rafael mengucap terima kasih dan dia mulai mencoba untuk menggendong Azura dalam dekapannya. Hatinya perlahan merasakan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan. Ini ternyata perasaan semua pria yang telah menjadi seorang ayah. Walaupun Azura bukan putri kandungnya, dia akan menganggap bayi ini putrinya sendiri mulai sekarang. Rafael janji, dia akan didik dan besarkan dengan ilmu agama pernah. Mendiang orang tuanya ajarkan dibantu oleh istri tercinta. Kap, Assalamualaikum Azura Sahara. Masya Allah namamu begitu cantik secantik artinya. Mulai sekarang kamu akan menjadi putri ayah juga kebanggaan ayah. Aisyah yang melihat suaminya begitu menyayangi Azura pun menangis terharu. Yulia tersenyum melihat interaksi pasangan suami yang kini telah memiliki anak. Dia ikut bahagia dan terharu. Menatap ke samping di mana suaminya mengelus perutnya, setelah itu mengelus pipinya dengan lembut. Di sini Gus Hilmi seperti obat nyamuk karena dia berada di tengah-tengah Ikram dan Rafael, di mana mereka berdua fokus pada pasangannya. Hilmi menyesal tidak membawa Ning Wardah ke sini. Sebentar lagi buah hati kita juga akan hadir sayang, ucap Ikram. Aku gak sabar menantikan kehadirannya Mas Ubi. Di mana kamu mengazani anak kita? Lalu kita besarkan bersama-sama sampai ajal menanti. Iya Mas, masih mau kita punya anak 10, bisiknya pelan dan hanya Yulia saja yang mendengar. Perempuan yang memakai gamis navy itu terkekeh kecil lalu menarik hidung mancung. Suaminya gemas. Merasa dirinya memang telah jadi nyamuk, Gus Hilmi pamit keluar dari panti. Sedangkan Bu Putri juga pergi menyiapkan makanan untuk para tamunya. Walaupun mereka menolak untuk makan tapi Bu Putri tetap bersikeras, jadinya mereka tetap berada di panti beberapa lama lagi. Cie Kak Zahara bentar lagi akan nikah. Nanti jangan lupain Gentai ya Kak. Jangan lupain Amel juga Kak. Pokoknya Kak Zahara harus sering-sering ke panti walaupun kakak udah nikah. Itulah seruan dari anak-anak panti yang tengah duduk mengelilingi sosok Zahara saat Gus Hilmi mendekat. Cincin di jari manis Kak Zahara cantik banget. Cocok di jari kakak. Pasti mahal, ini perbuat dari berlian. Jelas atuh calon kakak kita kan orang kaya. Kalian ini jangan terus membicarakan kakak sama Mas Nalaka, tadi kan kalian mau dengerin kakak bercerita. Zahara. Gus Hilmi duduk 5 meter dari Zahara. Dalam Bang Hilmi. Di luar pagar itu siapa? Mata hitam Zahara menatap ke arah telunjuk Gus Hilmi dan bibirnya seketika tersenyum cerah. Itu calon ibu mertuaku. Aku lupa hari ini Bu Naomi mengajakku jalan-jalan. Kalau gitu aku keluar dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Hilmi hanya bisa menatap sekilas wanita parubaya tetap berada di dalam mobilnya dengan jendela terbuka dan kacamata hitam yang dia pakai. Kamu Omar kan? Anak laki-laki yang memakai jubah putih tengah memberikan susu sasetan pada anak kucing itu mendongak. Matanya menelisik dari atas sampai bawah wanita seksi dengan seluruh wajah tertutup, bahkan matanya pun tidak terlihat karena memakai kacamata hitam. Tante mau apa? Omar lagi gak ada uang soalnya tabungan Omar udah disumbangin ke masjid agar Umi tenang di atas sana. Wanita itu berjongkok lalu mengelus kepala Omar. Seketika Omar menepis dengan kasar. Jangan sentuh Omar. Omar gak tahu tante jadi kita jangan sok akrab. Tante gak mau malakin kamu kok anak manis. Tante mau kasih tahu kata tante ini. Temannya kakak iparmu. Itu loh Yulia Aureta Nazira. Saat itu juga Omar menatapnya lagi.
Mbak Yulianya gak ada, dia ikut ke panti asuhan. Sama kedua abang Omar. Omar juga tadinya mau ikut tapi mau jagain Abi karena Omar anak soleh. Bibir di balik masker Manda seketika terbit. Kalau boleh tahu panti asuhannya apa? Ah, Manda menyesal karena dia telat datang mengawasi wilayah pesantren dan baru sadar jika Yulia ternyata pergi keluar. Entah pergi ke panti mana, namun dia harus segera mengetahuinya dan menjalankan segala rencana yang sudah jauh-jauh hari dia susun. Panti asuhan Kak Omar menggeleng seketika. Dia tidak boleh memberikan informasi apapun pada orang asing. Dia berdiri sambil menepuk pantat dan kedua lututnya yang kotor. Lalu bersidekap. Tante mencurigakan tahu. Kok Tante bisa ada di sekitar pesantren? Jangan-jangan Tante udah dari lama jadi mata-mata di ini kan? Omar ingin kembali ke gerbang pesantren karena hatinya merasakan dia dalam bahaya. Dia tadi terpaksa keluar gerbang karena melihat seekor anak kucing yang kelaparan. Baru saja selangkah belakang pakaiannya sudah ditarik oleh wanita itu cukup kasar. Jangan dulu pergi. Kasih informasi pada tante anak manis, nama pantinya apa? Diam-diam Manda menggeretakan giginya, dia benci anak kecil dan ingin sekali melayangkan tamparan pada bocah yang menguji kesabarannya. Lupakan, Omar gak akan kasih tahu walaupun tante kasih sesuatu Omar tidak bisa melanjutkan kata-katanya saat kedua pipinya diapit bahkan kukunya yang panjang itu menggores kulitnya. Oke, Manda sudah kehabisan kesabaran. Katakan nama panti asuhannya sekarang. Gak mau tante pasti akan berniat jahat kan sama kakak iparku. Plak. Mata Omar memanas saat tampar kuat harus dia terima, sampai tubuhnya jatuh ke tanah. Tentu saja Omar tertegun, ini kali pertama dia mendapatkan tamparan yang begitu menyakitkan selama dia hidup. Dasar anak kurang aja. Pantas saja ibumu cepat mati bocah gila, dia tidak tahan akan sikap nakalmu ini. Raham Omar mengeras seketika. Jangan bawa-bawa almarhumah Umi Omar. Tante gak ada hak buat bicara apapun pada Umi. Woi, siapa di sana? Teriak beberapa para santri berlari mendekat saat mendengar teriakan dari Omar. Manda panik seketika. Dia ingin pergi tapi Omar segera menahan satu kakinya. Jangan pergi. Tante pasti akan ada niat jahat sama Mbak Yulia. Omar gak terima kalau tante jahat kakak ipar Omar. Omar gak akan lepaskan tante. Bang Ikram harus tahu kalau tante mau jahatin Mbak Yulia. Woi, tunggu di sana. Teriak para santri semakin mendekat. Bocah sialan. Umpat Manda menendang pundak Omar dengan kakinya yang tersisa. Namun tetap tidak terlepas. Manda tidak mau ketahuan apalagi sampai ditahan dan mereka melaporkannya ke polisi. Dia harus membuat Yulia menderita, karena perempuan itu hidupnya seperti ini. Bagaimana pun dia tidak boleh tertangkap sebelum wanita perusak itu menderita. Sepertinya Manda menolak sadar jika semua ini adalah kesalahannya sendiri, tapi dia tidak mau menyalahkan dirinya. Ya, Manda menolak sadar jika itu kesalahannya juga karmanya baginya. Seperti kamu ingin menjadi tahananku. Manda tersenyum miring, dia dengan kuat menarik Omar lalu mendorongnya ke mobilnya sampai keningnya harus terjedot sisi jendela. Apa yang tante mau lakukan pada Omar? Menjadikan kamu pancingan. Daripada menunggu Yulia yang selalu kabur dari genggaman saya, mendingan kita pancing mereka dengan kelinci sepertimu. Tentu saja kamu seberharga itu kan di pesantren ini. Tok tok tok. Pintu kaca mobil diketuk dengan brutal oleh Zayan dan para santri yang lain. Buka. Jangan culik Omar. Buka. Berani-beraninya lo mau culik Omar. Gue gak akan biarin lo lepas dari jangkauan gue.
Manda tanpa ada keraguan langsung menancapkan gas mobilnya membuat Baya yang menahan dari depan seketika minggir, walaupun bagian sikunya harus terkena sisi mobil dan terpental beberapa meter ke belakang. Sial! Omar telah diculik! Teriak Zayan. Laporkan pada yang lain sekarang. Cepat! Dasar tante jahat! Lepasin Omar! Teriak anak laki-laki yang memakai jubah putih itu berusaha untuk melepaskan tangannya yang ditarik dengan kuat menuju sebuah pabrik tua. Yang di sekitarnya penuh pohon tanpa dedaunan. Raut wajahnya nampak ketakutan, entah apa yang akan wanita ini lakukan padanya di dalam nanti. Bagaimanapun caranya dia harus keluar dari tempat menyeramkan ini. Kamu tidak akan bisa kabur Omar. Duduk di kursi sekarang tanpa perlawanan atau tidak peluru di pistol ini akan saya lepaskan tepat ke jantungmu. Tubuhnya semakin bergetar menatap pistol sungguhan di tangan Manda yang mengarah padanya. Dia mau tak mau patuh. Ya Allah, tolong Omar. Umi, Omar aku takut. Manda segera mengikatnya dengan kasar hingga tangan Omar lecet. Sakit Hicks, jangan bunuh Omar tante. Omar gak tahu tante siapa tapi yang mulutnya tidak bisa berbicara saat karena wanita itu memberikan lakban padanya. Kamu cerewet, kuping saya panas karena terus-menerus mendengar ocehan tak bergunamu. Jangan menangis. Saya tidak akan pernah mengasihimu sedikitpun. Manda tidak punya hati lagi sekarang. Dia sudah dipenuhi oleh kebencian yang membara. Melukai Omar tentu saja dia tidak peduli, seperti sekarang ini. Sekarang kamu sandra saya. Kamu akan menjadi pancingan agar perempuan sialan itu datang pada saya. Ah, wajahnya itu tidak sabar saya luka dengan pisau bedah miliki saya ini. Mungkin jantungnya pun akan saya tembak, hahaha. Dia tidak pantas untuk mendapatkan wajah seindah itu jika wajah saya pun rusak karenanya. Manda merendahkan wajahnya lalu mengelus pipi Omar dan menusukkan kukunya pada kulit. Omar hanya bisa merintih dengan air mata yang turun keluar membasahi pipinya. Dalam ketakutannya dia terus berdoa agar Abi atau abangnya menyelamatkannya. Sebagai pancingan tentu saja sandra saya ini harus saya lukai terlebih dahulu. Ini akan sakit tapi pasti kamu bisa menahannya. Baf. Omar meraung kesakitan saat pipinya terkena bogeman, bahkan bukan hanya itu saja dia harus menerima pukulan yang tak kalah menyakitkan saat batu besar mengenai kepalanya hingga darah keluar di keningnya. Manda tertawa kencang, menikmati perbuatannya. Apalagi saat air mata anak itu terus keluar dengan tangisan tanpa suara. Manda benar-benar menyukainya. Bagaimana jika nanti Yulia dia lukai? Ah, pasti sangat menyenangkan. Kamu ingin bicara apa Hem? Baiklah akan saya dengarkan suaramu. Manda membuka lakban dari mulut Omar dengan kasar. Sakit Hicks. Omar tergugu penuh pilu. Tubuhnya mati rasa akan setiap rasa sakit yang harus dia terima. Kenapa tante jahat pada Omar padahal tante sedang mengandung dan sebentar lagi pasti akan punya anak. Apakah keluarga Omar melakukan kesalahan pada tante? Jika iya maafkan keluargaku, tapi Omar mohon lepasin Omar. No, keluargamu tidak salah apapun terutama kakak keduamu, anak manis. Salahkan kakak ipar perempuanmu. Perbuatan saya padamu tidak semenyakitkan itu daripada luka di wajah saya. Lihatlah apa yang diperbuat Yulia pada saya. Manda membuka masker dan kaca mata hitamnya. Dan mata Omar melotot seketika, dia ingin muntah melihatnya. Wajah Manda penuh bekas jahitan tak beraturan, bahkan ada nanah juga darah yang menyatu. Hidung, bibir dan alisnya tidak tergambar bagaimana. Menjijikan bukan? Inilah yang telah Yulia perbuat pada saya anak manis. Padahal Yulia tidak salah apapun,
dia tidak pernah mengusik Manda. Ini semua murni salah Manda sendiri yang menginginkan wajah sama seperti Yulia. Namun Manda yang sudah dibutakan akan rasa bencinya itu menumpahkan kesalahannya pada Yulia. Saya benci Yulia. Takdir hidupnya tidak boleh bahagia bersama dengan kakakmu. Kakakmu tidak bisa menjadi milik saya berarti tidak bisa juga milik Yulia. Omar berusaha memejamkan matanya. Nafasnya naik turun, dia terus tergugu akan rasa sakit dan ketakutan yang harus dia alami. Abi, Bang Hilmi, Bang Ikram, tolong Omar. Omar takut hiks. Cekrek. Kilatan cahaya membuat Omar yang baru saja membuka kedua matanya kembali terpejam. Tatap ke arah kamera Omar. Saya ingin mengirimkan foto pada keluargamu agar mereka menjemputmu. Manda menarik rambut Omar ke belakang hingga keningnya yang robek dan mengeluarkan darah terlihat, dia pun mengambil fotonya. Ada sekitar 5 foto yang dia ambil. Setelah itu dia melepas jenggotannya. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Jika kamu berani melepaskan diri akan saya potong kedua kaki kecilmu itu.